Penelitian Bengawan Solo Purba menurut ilmu biologi. Pada tahun 2013, pegunungan selatan yang membentang di wilayah Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Wonogiri Jawa Tengah dan Pacitan Jawa Timur ditetapkan oleh Komite Nasional Geopark Indonesia menjadi kawasan Taman Bumi Geopark dengan nama Geopark Gunung Sewu yang meliputi wilayah seluas 802 km persegi. Geopark Gunung Sewu ini juga diusulkan oleh pemerintah agar menjadi bagian dari Global Geopark Network sebagai situs warisan dunia. Meskipun sudah ditetapkan sebagai geopark, namun banyak sekali permasalahan kebumian yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah mengenal misteri keberadaan Sungai Bengawan Solo Purba dan hubungannya dengan Danau Baturetno Purba. Hal ini disebabkan fokus penelitian geologi di wilayah ini umumnya dilakukan pada formasi-formasi yang berumur lebih tua dari Pleistosen. Lehman 1936 dalam Van Bemmelen 1949 memperhatikan keberadaan endapan fluvial dan endapan lempung hitam yang sangat luas di daerah Wonogiri. Di sebelah selatan endapan ini terdapat sebuah lembah kering yang lebar sepanjang 22 km terentang dari daerah Giritontro hingga ke Teluk Sadeng di Samudra India, selanjutnya dikenal sebagai Lembah Kering Sadeng Giritontro. Beberapa sungai yang mengalir di atas endapan itu dengan arah aliran ke selatan kemudian tiba-tiba berbelok ke utara tanpa sebab-sebab geomorfologi yang jelas. Lehman 1936 membuat hipotesis bahwa Lembah Kering Sadeng Giritontro adalah Lembah Bengawan Solo Purba yang semula mengalir ke selatan. Proses tilting atau pengangkatan Pulau Jawa bagian selatan pada kala Pleistosen menyebabkan alur Bengawan Solo Purba yang semula mengalir ke selatan berbalik mengalir ke utara. Anak sungai Bengawan Solo Purba juga mengalami pembalikan arah aliran. Lembah Sadeng Giritontro mengering. Sungai Bengawan Solo semula mengalir ke selatan. Bengawan Solo Purba tilting atau pengangkatan pada kala Pliosen menyebabkan pembendungan aliran sungai dan terbentuklah Danau Baturetno Purba. Lingkungan berubah, tumbuh vegetasi yang lebat di sekitar danau. Danau merupakan tempat yang terbaik untuk pengawetan polen. Pengangkatan atau tilting berlanjut, danau mengering dan aliran Sungai Bengawan Solo berubah menjadi ke utara seperti saat ini. Terjadinya arah aliran Sungai Bengawan Solo ke selatan, pembentukan Danau Baturetno Purba dan pembalikan arah aliran Sungai Bengawan Solo atau modifikasi dari Lehman. 1936 Lehman mengasumsikan bahwa lempung hitam yang memiliki sebaran yang sangat luas dan menempati morfologi yang datar sebagai endapan danau. Sayangnya, baik Lehman 1936 maupun Van Bemmelen 1949 tidak memberikan bukti-bukti lain yang mendukung hipotesisnya selain bukti-bukti geomorfologi tersebut. Endapan fluvial dan lempung hitam ini merupakan sedimen formasi Baturetno. Formasi ini secara fisiografis merupakan bagian dari dataran rendah zona depresi Solo. Zona depresi Solo ini terletak di bagian utara zona fisiografis Pegunungan Selatan Baturetno memiliki formasi pelamparan yang secara administratif berada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah mulai dari Wuryantoro ke selatan hingga Giritontro, Giriwoyo, dan sekitar Baturetno. Formasi Baturetno merupakan formasi berumur kuarter. Penamaannya pertama kali diusulkan oleh Bodiarto 1962, yaitu untuk mengelompokkan batuan konglomerat, batu pasir dan batu lempung di daerah Semin Gunung Kidul dan Muntoro Hadi Wonogiri. Umur formasi ini disimpulkan berdasarkan kandungan fosil vertebrata yang dikandungnya. Formasi ini menumpang secara tidak selaras di atas formasi-formasi yang berumur tersier. Wiono 1992 yang melakukan penelitian di daerah Romoko menyebutkan bahwa formasi ini tersusun oleh perulangan tuf halus putih kekuningan dengan perulangan batu pasir yang menunjukkan gradasi.
Endapan lempung hitam menempati stratigrafi paling atas. Gradasi batu pasir ini berupa batu pasir kasar ke batu pasir sedang dengan lensa-lensa konglomerat. Pada batu pasir terdapat struktur laminasi horizontal, liniasi fragmen, struktur silang siur tipe palung dan scurefil. Berdasarkan ciri litologi dan struktur sedimennya, dia menyimpulkan bahwa perulangan gradasi batu pasir ini adalah endapan sungai teranyam. Endapan lempung hitam memiliki karakteristik masif, kaya organik, dan butir-butir calicut. Lempung hitam ini secara spekulasi diinterpretasikan sebagai endapan Danau Purba Baturetno oleh Wiono, 1992. Terbentuknya danau ini secara spekulasi diduga akibat pembendungan cekungan Baturetno oleh adanya aktivitas lahar G, Laut Tua di bagian utara dan terangkatnya bagian selatan oleh adanya aktivitas tektonik. Wiono 1992 meneliti kandungan polen dalam endapan lempung hitam dan menyimpulkan bahwa polen dalam lempung itu mengindikasikan flora yang biasa hidup di lingkungan danau. Namun, ada hal yang perlu menjadi perhatian dari hasil penelitian polen yang dilakukan Wiono, terutama berkaitan dengan kehadiran ginkgo biloba dan silamais. Ginkgo biloba adalah tumbuhan daerah subtropis dan tidak tumbuh secara alami di daerah tropis, sementara silamais atau bisa disebut jagung juga bukan tumbuhan asli Indonesia. Kehadiran ginkgo biloba dan silamais mengindikasikan terjadinya kontaminasi terhadap sampel yang diambil oleh polen-polen modern. Oleh karena itu, penelitian ulang terhadap kandungan polen perlu dilakukan dengan lebih baik untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang ada pada saat itu. Urushibara Yoshino dan Yoshino 1997 menjelaskan bahwa terbentuknya lembah kering Sadeng Giritontro terjadi akibat naik turunnya muka air laut selama fase glasiasi terakhir. Penjelasan itu diambil berdasarkan data penelitian tentang teras-teras yang berkembang di pantai selatan Jawa dan di sepanjang lembah kering Sadeng Giritontro. Pentarikan umur absolut tidak dilakukan dalam penelitian itu. Kesimpulan tentang umur teras hanya didasarkan pada tinggi teras yang dikorelasikan dengan posisi muka laut regional. Permasalahan: hasil-hasil penelitian terdahulu tentang formasi Baturetno secara umum baru sebatas mendeskripsikan formasi itu sebagai endapan fluvial. Tidak ada satupun peneliti terdahulu yang berpendapat bahwa formasi Baturetno bukanlah endapan Danau Purba. Namun tidak satupun dari para peneliti itu yang memberikan bukti yang meyakinkan bahwa formasi Baturetno adalah endapan Danau Purba. Lebih dari itu, tidak ada satu penjelasan ilmiah satupun tentang mekanisme pembentukan Danau Purba itu. Umur dari formasi Baturetno, baik absolut maupun relatif, juga tidak diketahui dengan baik. Sementara tidak satupun peneliti yang memberikan bukti yang meyakinkan untuk mendukung validitas hipotesis Lehman tentang pembalikan arah aliran Bengawan Solo Purba. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui stratigrafi dan sedimentologi formasi Baturetno. Pemahaman stratigrafi dan sedimentologi formasi Baturetno digunakan untuk mengetahui apakah pembelokan arah aliran Bengawan Solo Purba itu benar adanya. Tujuan yang lain adalah untuk mengetahui formasi Baturetno adalah benar endapan danau atau bukan. Jika formasi Baturetno bukan endapan danau, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah formasi Baturetno merupakan endapan kipas aluvial. Jika demikian, lembah kering Sadeng Giritontro merupakan sistem sungai tersendiri, bukan merupakan sungai Bengawan Solo Purba. Tujuan penelitian selanjutnya adalah untuk mengetahui umur formasi Baturetno. Hipotesis. Penelitian ini menggunakan multiple hypothesis. Hipotesis pertama adalah bahwa formasi Baturetno adalah endapan Danau Purba. Jika hipotesis ini benar, maka karakter sedimentologi atau besar butir, kemas, kebundaran fragmen, keseragaman butir, dan stratigrafi formasi ini akan mencirikan lingkungan danau.
kandungan material organik di dalam lapisan lempung hitam akan tinggi. Jika umur endapan danau itu tidak terlalu tua, maka lapisan lempung hitam yang kaya material organik itu akan dapat digunakan sebagai sampel untuk pentarikan umur dengan metode radiokarbon. Pada sisi lain, danau itu akan menjadi tempat pengendapan yang baik untuk polen dan spora dari tumbuhan yang tumbuh di sekitar danau. Dengan demikian, lapisan lempung hitam itu akan memiliki kandungan polen dan spora yang melimpah. Kandungan polen dan spora ini dapat digunakan untuk merekonstruksi perubahan bentang vegetasi lingkungan sekitar danau. Jika pembalikan arah aliran Bengawan Solo Purba memang terjadi, maka proses itu akan terpresentasikan di dalam stratigrafi endapan cekungan Batu Retno. Stratigrafi bagian bawah endapan yang diendapkan pada saat Bengawan Solo Purba mengalir ke selatan akan dicirikan oleh dominasi fragmen batuan beku andesit. Fragmen ini bersumber dari formasi-formasi batuan volkanik berumur tersier yang mendominasi bagian utara cekungan Batu Retno. Stratigrafi bagian atas formasi Batu Retno yang diendapkan pada saat Bengawan Solo Purba mengalir ke utara akan didominasi oleh fragmen Batu Gamping. Bagian selatan cekungan Batu Retno didominasi oleh formasi-formasi Batu Gamping berumur tersier. Hipotesis kedua adalah bahwa formasi Batu Retno bukan endapan danau melainkan endapan kipas aluvial. Karakter kipas aluvial ini dicirikan oleh morfologi endapan terutama pada sisi sebelah barat cekungan Batu Retno. Sesar berarah utara-selatan di bagian barat cekungan bisa jadi menyebabkan terbentuknya tebing yang memungkinkan terendapkannya kipas aluvial. Stratigrafi formasi Batu Retno akan tersusun oleh endapan yang mengandung campuran fragmen batuan-batuan volkanik dan batu gamping. Bagian barat cekungan Batu Retno didominasi oleh formasi-formasi batuan volkanik dan batu gamping berumur tersier. Jika formasi Batu Retno adalah endapan kipas aluvial, maka lapisan lempung hitam yang ada di dalam formasi itu kemungkinan adalah endapan kipas aluvial bagian distal atau distal kipas aluvial yang terendapkan dalam mekanisme flooding sheet. Jika hal ini benar, maka lempung hitam ini diendapkan dalam rejim aliran massa atau mass flow. Kondisi ini akan memungkinkan didapatkannya fragmen-fragmen berukuran besar dalam lapisan lempung tersebut. Metodologi. Ada 4 tahap penelitian yang akan dilakukan, yaitu tahap studi literatur atau persiapan, tahap penelitian lapangan, tahap analisa data, dan tahap sintesa. Tahap studi literatur. Pada tahap ini dilakukan studi literatur mengenai penelitian-penelitian di daerah telitian yang sudah dilakukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengadaan peta topografi AMS skala 1:50.000 serta peta geologi regional skala 1:100.000 dan foto udara skala 1:50.000. Analisa peta geomorfologi dari peta topografi dan interpretasi foto udara juga dilakukan pada tahap ini. Penentuan lokasi penelitian lapangan dilakukan pada tahap ini. Tahap penelitian lapangan. Pada tahap ini akan dilakukan pengamatan geomorfologi di lapangan, pengamatan dan perekaman singkapan dan pembuatan profil penampang terukur secara detail serta pengambilan contoh untuk analisa besar butir dan sortasi, analisa polen dan diatom serta LOI atau loss on ignition. Pengamatan lapangan meliputi pengamatan dan pendeskripsian jenis litologi, struktur sedimen, tekstur dan komposisi mineral penyusun serta ketebalan dan hubungan antar satuan, dan pengamatan palosol. Dilakukan juga pengamatan palocuren, salah satunya melalui pengukuran imbrikasi fragmen-fragmen batuan. Tahap analisa data. Pada tahap ini dilakukan korelasi profil-profil stratigrafi untuk mendapatkan urutan stratigrafi detil serta pola penyebaran masing-masing satuan stratigrafi. Pada tahap ini gambaran sejarah sedimentasinya diharapkan dapat diketahui sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul seperti disebutkan di atas dapat terjawab.
Analisa laboratorium meliputi analisis ukuran butir dan analisis sortasi, analisa polen dan diatom, analisa hilang dibakar atau disebut LOI, analisis XRD dan pentarikan umur dengan metode radiokarbon. Analisis ukuran butir dan sortasi dikombinasikan dengan hasil pengamatan struktur sedimen dapat digunakan untuk analisis dan deskripsi fasies dan mengetahui mekanisme pengendapannya. Pola ukuran butir dalam area yang luas dapat digunakan untuk mengetahui arah penyebaran sedimen dengan adanya penyebaran ukuran butir yang semakin halus menjauhi daerah sumbernya. Sorting merupakan indikasi yang baik untuk mengetahui keefektifan media transport dalam memisahkan butiran yang berbeda-beda. Menurut Tucker 2001, faktor-faktor yang mempengaruhi sortasi adalah sumber sedimen, ukuran butir, dan mekanisme pengendapan. Analisis hilang dibakar dilakukan untuk mengetahui kadar material organik dan karbonat dalam sampel. Analisis XRD dilakukan untuk mengetahui mineral penyusun endapan lempung hitam sehingga dapat diketahui batuan asal dari lempung tersebut. Pentarikan umur akan dilakukan dengan sampel lempung hitam. Lempung hitam digunakan sebagai sampel dengan asumsi bahwa lempung ini banyak mengandung material organik. Sintesa penafsiran dilakukan untuk memberikan gambaran sedimentasi di cekungan Batu Retno dan kaitannya dengan pembentukan danau Batu Retno Purba dan pembelokan arah aliran Bengawan Solo Purba.